Oke, shalom untuk kelas 8. Lama kita tidak berjumpa, lama kita tidak belajar melalui video yang saya berikan. Saya harap kalian tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan kalau keluar rumah ya. Karena akhir-akhir ini saya agak kurang sehat, terus juga kerjaan juga padat. Nah, jadi di sini saya usahakan untuk bisa membuatkan kalian video pembelajaran walaupun hanya sebentar. Ya, di sini kita akan belajar di tema 11 mengenai mengapa bersyukur. Nah, kalau kita mengerti tentang kata-kata bersyukur, mungkin ini adalah sebuah kata-kata wajib untuk orang Kristen ya. Tapi di sini kita harus melihat dulu pengertian secara umum dari KBBI. Nah, dari KBBI ini, menurut KBBI, bersyukur berasal dari kata syukur yang artinya rasa terima kasih kepada Allah. Jadi kalau kita berkata bersyukur itu bukan kepada manusia tapi kepada Sang Pencipta atau Tuhan atau Allah ya di sini. Jadi itu adalah ungkapan secara pribadi, secara kelompok juga bisa. Jadi ditujukan kepada Tuhan atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, bersyukur ini biasanya diungkapkan seseorang atas diberikannya rezeki atau berkah. Nah, seringkali kita sebagai manusia bersyukurnya hanya ketika kita diberi rezeki atau berkah. Nah, ini adalah pemahaman yang salah, adalah perilaku yang kurang benar. Nah, jadi di sini bagaimana kita mengutarakan ucapan syukur itu, apakah kita hanya sekedar kalau diberikan berkah, diberikan kesehatan saja atau lain sebagainya. Nah, namun ungkapan kata ini dapat dimaknai sebagai ungkapan yang wajib dilakukan bagi setiap orang beragama, tidak hanya Kristen, Muslim, Hindu, lain sebagainya. Juga pasti ada rasa ungkapan syukur kepada Tuhan. Nah, di sini namun tak semua orang mau menghayati kata bersyukur ini. Kenyataan seseorang mengungkapkan rasa syukur itu sangat sulit. Nah, secara pribadi saya berkata bahwa kita mengucap syukur itu sangatlah susah, sangatlah berat. Apalagi setiap orang memiliki masalah dan problemanya tersendiri. Contohnya, bukan sekedar kita mendapatkan berkah, karena di dalam hidup ini pasti ada suka, duka. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru, bunga mekar tanpa layu, kesusahan tanpa air mata. Nah, disitulah kita merasakan terkadang di suatu sisi kita tidak mampu untuk berterima kasih, tidak mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, karena memang Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, adil. Nah, di situ Tuhan memiliki porsi tersendiri untuk mengasihi umatnya. Contohnya dari sisi Ayub, Tuhan mengasihi Ayub dengan memperbolehkan iblis untuk mencobainya. Nah, itu adalah suatu kasih sayang yang diberikan Allah kepada Ayub dengan cara yang berbeda. Mungkin mindset kita berkata bahwa oh, Tuhan itu mengasihi. Contohnya seperti orang lain. Orang tua mengasihi kita dengan cara memberikan nafkah, memberikan uang saku, memeluk, dan lain sebagainya. Tidak sekedar itu. Kasih yang diberikan Tuhan itu berbeda dengan pemikiran atau mindset yang dimiliki oleh manusia. Jadi pencobaan, ujian, bukan pencobaan, ujian, seperti itu, ujian dalam hidup kita itu juga bentuk kasih Tuhan kepada kita. Dan itu harus kita syukuri, bukan kita mengeluh, tapi kita harus berusaha dari situ, karena Tuhan mengetahui sebagaimana usaha kita, sebagaimana kekuatan kita. Jadi Tuhan pasti menginginkan hal sesuatu, menginginkan ada hikmahnya di balik itu. Nah, seperti Ayub itu.
Kita belajar melalui literatur Alkitab. Di dalam Amsal 17 ayat 22, di sini mengatakan tentang ungkapan kegembiraan dan hasil berputus asa. Hati yang gembira adalah obat, semangatnya patah meremukkan tulang dan lain sebagainya itu. Nah, di sini mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Berarti apa yang kita terima dari Tuhan itu harus kita hampiri, harus kita terima dengan hati yang sukacita, hati yang gembira, bukan bukan bersungut-sungut. Nah, jadi tidak ada gunanya kita bersungut-sungut dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, karena pemberian Tuhan itu sesuai dengan porsi kita, porsi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, jadi kita harus menerima dengan hati yang gembira, hati yang sukacita, karena itu juga ungkapan syukur kita secara tidak langsung. Kegembiraan itu adalah rasa terima kasih secara tersirat. Nah, Filipi 4 ayat 4 sampai 7 menyatakan ungkapan syukur adalah wujud permohonan itu double ya, maaf. Jadi ungkapan syukur adalah wujud dari permohonan. Jadi apabila kita mengungkapkan syukur, itu adalah wujud kita meminta kepada Tuhan. Mungkin kita diberikan sebuah sebuah berkat, contoh berkat, dan kamu mengucap syukur, pasti Tuhan mengetahui bahwa itu adalah wujud permohonanmu, bahwa kamu itu menyukai berkat yang Tuhan berikan ini. Pasti Tuhan lain kali akan juga memberikan berkat lagi. Nah, itu permohonan kamu secara tidak langsung. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan anjuran untuk mengucap syukur atas apapun. Bersyukurlah atas apapun yang diberikan oleh Tuhan. Meskipun apa yang kita ekspektasikan terhadap berkat Tuhan itu berbeda, tapi kita sudah seharusnya kita bersyukur atas yang Tuhan berikan. Karena Tuhan sekecil apapun itu sudah memberkati kita. Nafas, kita bisa bangun tidur, kita bisa bertemu orang-orang. Bayangkan kamu, umpama kamu jangan sampai ya, umpama kamu negatif positif saat di rapid dan kamu harus isolasi. Nah, itu bayangkan orang yang merasakan itu harus diisolasi 14 hari tidak ketemu orang lah. Itu bayang kita yang sehat dapat bertemu dengan orang-orang itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah rasa kegembiraan dan rasa syukur kita. Nah, sekecil apapun kita harus mengucap syukur. Kita harus melihat berkat Tuhan yang lainnya, melihat seberapa sering Tuhan memberkati kita. Jangan melihat ketika kita diberikan sengsara, diberikan duka, kita langsung menghujat Tuhan, langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, bukan begitu. Bahwa kita harus melihat, umpama kita diberikan berkat 5 dan kita diberikan duka 1, kita harus melihat 5, sehingga kita harus bisa membuat diri kita untuk mengucap syukur. 1 dibanding 5 banyak mana? 5 kan? Nah, jadi kita harus mengucap syukur pada Tuhan, karena berkat Tuhan itu tidak bisa kita hitung. Nah, demikian saja yang sahabat saya sampaikan. Hidung saya agak mampet ya. Ini tugasnya, silakan dikerjakan. Tuhan Yesus memberkati.